Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan kelas 7B. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi pada materi Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan lagi untuk materi Al-Quran Hadis. Masih ingatkah dengan materi yang minggu kemarin? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Masih ingat ya? Dan catatannya tolong nanti ya, sewaktu ada kesempatan atau sewaktu-waktu saya bisa minta kepada ketua kelas baik yang 7A maupun 7B untuk mengumpulkan buku catatan Al-Quran. Nanti akan menjadi acuan penilaian untuk materi Al-Quran. Jadi tolong ya anak-anak semua, nanti kalau saya menjelaskan dicatat poin-poinnya, dan apabila ada tugas langsung dikerjakan ya. Nanti setiap pertemuan bisa ditulis di atasnya hari dan tanggalnya, itu untuk memudahkan penilaian. Yang minggu kemarin ya, tugasnya mencatat atau merangkum pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Ada beberapa soal yang sudah saya kasih kemarin. Kemudian untuk ciri-ciri Al-Quran atau unsur-unsur Al-Quran apa saja, itu tolong tugasnya jangan dilupakan. Nanti tetap saya nilai untuk pertemuan pertama. Ya, diingat-ingat ya. Untuk pertemuan kemarin itu pengertian Al-Quran baik secara bahasa ataupun istilah, dan unsur-unsur Al-Quran bisa diambil dari pengertian Al-Quran secara istilah. Itu jangan lupa difahami dan dicatat. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran. Ini sudah saya catat sambil saya jelaskan, silahkan ditulis judulnya kali ini, fungsi Al-Quran. Setelah kita mempelajari kemarin pengertian Al-Quran secara bahasa apa? Bacaan ya, diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kemudian secara istilah kemarin Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, disusun mulai dari surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas, dan yang membacanya merupakan ibadah. Itu 7 unsur pengertian Al-Quran, jangan sampai lupa. Sekarang apa itu fungsi Al-Quran? Ada 6 fungsi Al-Quran, silahkan sambil dicatat. Fungsi Al-Quran itu ada 6. Yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai pedoman hidup umat manusia. Kita tahu bahwa kita umat Islam ya, berpegang teguh, berpedoman terhadap Al-Quran, firman Allah. Segala keputusan, segala apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran. Maka dari itu fungsi Al-Quran yang pertama adalah pedoman hidup umat manusia. Sebagai dalil pembuktian bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat manusia, ini terdapat di dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. Surat Al-Jasiyah ayat 20, dicatat. Yang berbunyi apa? Surat Al-Jasiyah ayat 20 itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadza basairu linnasi. Di situ ada kata basairu linnasi. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Ini dalil bahwa Al-Qur'an itu sebagai pedoman kita sebagai umat manusia dalam mengambil suatu keputusan apapun. Kemudian untuk fungsi yang kedua, yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Kita sebagai umat Islam tentunya apapun yang kita buat, hukum apapun harus mengacu kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu fungsi yang kedua adalah sebagai sumber hukum. Jadi dalam menentukan sesuatu sesuai tidak dengan sumber hukum yang utama, Al-Qur'an. Dalilnya di dalam surat apa? Di sini saya catat sudah. Di dalam surat Ali Imran ayat 132. Saya ulang, untuk fungsi yang kedua, sumber ajaran atau hukum Islam, fungsi Al-Qur'an yang kedua, dalilnya di dalam surat Ali Imran ayat 132. Bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ini dalil bahwa kita harus taat kepada Allah, firman Allah. Maka dari itu Al-Qur'an sebagai sumber utama. Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itulah yang menjadi pegangan hidup umat manusia sebagai sumber hukum. Kemudian fungsi yang ketiga, petunjuk hidup manusia. Sambil dicatat, diingat-ingat. Fungsi yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia. Petunjuk hidup bagi umat manusia maksudnya apa? Ya. Petunjuk di sini adalah untuk menentukan sesuatu yang benar, ya. Itu ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita menunjuk atau merujuk kepada Al-Qur'an, petunjuk hidup bagi umat manusia. Petunjuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk pada jalan yang lurus. Itu fungsi Al-Qur'an. Dalilnya apa? Dicatat surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menentukan apakah ini benar atau tidak. Di mana petunjuknya? Di dalam Al-Qur'an. Kemudian fungsi yang keempat, Al-Qur'an sebagai pembeda yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan apa yang diharamkan menurut hukum Islam, apa yang dihalalkan atau diperbolehkan di dalam hukum Islam. Maka dari itu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai pembeda. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Yaitu terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah Al-Qur'an. Ini sebagai dalil bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pembeda antara yang baik dan yang benar. Itu fungsi yang keempat. Diingat-ingat. Untuk fungsi yang kelima, Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Pemberi peringatan kepada manusia maksudnya apa? Ya. Maksudnya di sini bahwa Al-Qur'an adalah yang membimbing semua kebutuhan kita, ya. Yang membimbing, yang membawa kepada kita mana yang benar, ya, peringatan mana yang menurut Allah tidak boleh diperingatkan, ya, tentang misalkan peringatan kepada manusia agar tidak memakan makanan yang haram, baik itu zat makanannya maupun cara memperolehnya, itu di dalam Al-Qur'an diperingatkan.
Sebab apa? Segala sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran, kalau diteliti secara medis, itu memang juga membahayakan bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu, memberikan peringatan kepada manusia. Dan yang fungsi terakhir, ini yang kelima tadi, maaf, dalilnya surat Toha ayat 2 sampai 3. Ya, surat Toha ayat 2 sampai 3. Dicatat aja suratnya dulu. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana kita tahu bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran ada Injil, Taurat, Zabur. Dan Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya apa? Yaitu di dalam surat Yunus ayat 37. Di situ ada lafadz walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya, wa tafsilal kitabi la raiba fihi. Ya, itu dalilnya di dalam surat Yunus ayat 37. Sudah, saya kira itu saja. Tugas kalian adalah mencatat surat-surat tadi. Bukti setiap surat. Mulai dari yang pertama pedoman sampai yang keenam sebagai penyempurna. Tadi sudah dijelaskan surat-suratnya. Tugasnya adalah mencatat lafadz-lafadznya beserta artinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat ya, anak-anakku semua. Tambah semangat belajarnya dan jangan lupa catatannya nanti tetap akan saya nilai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.